Konsep dan kebijakan dinamika sosial budaya masyarakat pesisir dalam perubahan sosial oleh Tirza Priscilla Alfianto, kelas B, Sejarah dan Sosiologi 2019. Berikut adalah struktur dari triple track strategi yang ditetapkan oleh Presiden. 1. Pro-growth. 2. Pro-job. 3. Pro-poor. 1. Kehidupan masyarakat pesisir. 1. Memiliki watak keras dan pola hidup bergantung pada alam. 2. Pendapatan nelayan bersifat harian. 3. Pendapatan nelayan tergantung musim. 4. Tingkat pendidikan rendah. Lima, ekonomi bersifat tukar-menukar atau barter. 6. Produk perikanan mudah rusak. 7. Pola hidup konsumtif. 8. Patron klien. Masyarakat pesisir. Menurut Purba 2002 dibedakan menjadi 3. A. Masyarakat perairan, hidup dari sumber daya perairan, terasing, berpindah-pindah tempat, tergolong egaliter, sama dan sederajat, dan mengelompok ekonomi subsisten, menyediakan kebutuhan sendiri. B. Masyarakat nelayan, bermukim secara tetap dan di darat, mudah berhubungan, sistem ekonomi perdagangan. C. Masyarakat pesisir tradisional, berdiam dekat perairan laut, sedikit sekali menggantung pada laut, lebih banyak sebagai petani, pemburu, atau pramu. Pengetahuan darat lebih banyak daripada pengetahuan laut. Dua, menurut Charles 2000, kelompok nelayan ada 4. A. Nelayan subsisten, nelayan yang menangkap ikan untuk memenuhi kebutuhan sendiri. B. Nelayan asli, sama dengan nelayan subsisten, tetapi melakukan kegiatan ekonomi secara komersial. C. Nelayan rekreasi, melakukan kegiatan penangkapan hanya untuk kesenangan atau olahraga. D. Nelayan komersial, ada kelompok nelayan skala kecil dan besar. Masyarakat pesisir nelayan atau nelayan dapat dikelompokkan menjadi A. Nelayan penangkap ikan atau anak buah kapal dan pemilik. B. Petambak atau pembudidaya. 3. Pengolahan hasil laut. 4. Pedagang hasil laut atau pedagang hasil laut menurut Susilowati 2004. Farudin pada tahun 1976 mengelompokkan desa-desa pesisir dalam 4 jenis, yaitu 1. Desa pesisir tipe bahan makanan
yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermata pencarian sebagai petani sawah. 2. Desa pesisir tipe tanaman industri, yaitu desa-desa yang sebagian besar atau seluruh penduduknya bermata pencaharian sebagai petani tanaman industri. Perubahan sosial masyarakat pesisir. Ada dua macam perubahan yang terjadi dalam masyarakat pesisir, yaitu satu, perubahan sosial adalah perubahan dalam masyarakat pesisir yang mempengaruhi sistem sosial, nilai, sikap, dan pola perilaku individu dalam kelompoknya. 2. Perubahan budaya adalah perubahan yang terjadi dalam sistem ide yang dimiliki bersama dalam berbagai bidang kehidupan dalam masyarakat pesisir yang bersangkutan. Agar dapat bertahan, setiap budaya di dunia selalu mengalami perubahan. Bentuk-bentuk perubahan. A. Perubahan lambat evolusi dan perubahan cepat revolusi. 1. Evolusi. Suatu proses perubahan yang berlangsung sangat lambat namun menuju suatu bentuk kesempurnaan dalam masyarakat. 2. Revolusi merupakan suatu bentuk perubahan sosial yang berlangsung cepat. Perubahan yang terjadi melalui revolusi mempunyai cakupan luas dan menyentuh semua tingkat dan dimensi masyarakat. Perubahan akibat revolusi bersifat radikal, fundamental, dan menyentuh pada inti dan fungsi dari struktur sosial. Perubahan kecil dan perubahan luar. 1. Perubahan kecil adalah perubahan yang baru mencakup bidang norma-norma, ide dan gagasan, serta kelembagaan dalam masyarakat. 2. Perubahan besar telah mencapai tahapan perubahan tingkat laku dan juga bisa dipengaruhi perubahan ekonomi luar. Perubahan yang dikehendaki dan perubahan yang tidak dikehendaki. 1. Perubahan yang dikehendaki atau direncanakan umumnya mengarah pada keadaan yang lebih baik dari sebelumnya. 2. Perubahan yang tidak dikehendaki atau tidak direncanakan biasanya terjadi secara tiba-tiba atau spontan dan berdampak buruk bagi kehidupan masyarakat. Namun, suatu saat bisa saja memberikan pengaruh yang baik dari sebelumnya. Faktor-faktor yang menyebabkan atau mempengaruhi perubahan sosial. 1. Sebab yang bersumber dalam masyarakat itu sendiri. 2. Sebab-sebab yang berasal dari luar masyarakat. Berikut adalah dinamika sosial budaya masyarakat. 1. Kebudayaan, sistem atau gagasan sistem
atau sistem kognitif sebagai pedoman kehidupan, referensi pola-pola kelakuan sosial, interpretasi peristiwa yang terjadi. 2. Perbedaan karakteristik budaya. Karena orientasi hasil hubungan dialektika antara manusia, lingkungan, dan kebudayaannya. 3. Aspek antropologis sebagai pembangunan identitas kebudayaan, sistem gender, relasi patron-klien, dan pola eksploitasi serta kepemimpinan sosial. Berikut adalah susunan dari makroskopik dan juga mikroskopik. Berikut juga dinamika masyarakat pesisir, konsep Indonesia sebagai poros maritim dunia. Presiden Jokowi memaparkan 5 pilar utama yang akan menjadikan Indonesia mewujudkan cita-citanya sebagai poros maritim dunia, yaitu 1. Pembangunan kembali budaya maritim Indonesia sebagai negara yang terdiri atas 17.000 pulau bangsa Indonesia harus menyadari dan melihat dirinya sebagai bangsa yang identitasnya, kemakmurannya, dan masa depannya sangat ditentukan oleh bagaimana kita mengelola samudra. 2. Komitmen menjaga dan mengelola sumber daya laut dengan berfokus membangun kedaulatan pangan laut melalui pengembangan industri perikanan dengan menempatkan nelayan sebagai pilar utama. Dalam hal ini, kekayaan maritim Indonesia akan digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. 3. Komitmen mendorong pembangunan infrastruktur dan konektivitas maritim. Yang pertama ada tol laut, yang kedua ada pelabuhan, dan yang terakhir adalah wisata bahari. 4. Mengajak semua mitra Indonesia untuk bekerja sama pada bidang kelautan. Rakyat Indonesia harus bersama-sama menghilangkan sumber konflik di laut seperti pencurian ikan, pelanggaran kedaulatan, sengketa wilayah, perampokan, dan pencemaran laut. 5. Indonesia berkewajiban membangun kekuatan pertahanan maritim.
Indonesia sebagai negara yang menjadi titik tumpu dua samudra memiliki kewajiban untuk membangun kekuatan pertahanan maritim yang handal dan profesional, baik dari sisi sumber daya manusia, SDM maupun perlengkapan peralatan pertahanan keamanan yang memadai dan didukung oleh kemampuan industri pertahanan yang mandiri.